Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang peluang, yaitu di materi percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Ini ada beberapa istilah dari peluang ya. Jadi peluang sendiri itu sama dengan probabilitas atau kemungkinan ya. Jadi peluang itu sama dengan probabilitas atau kemungkinan. Nah, istilah yang pertama adalah percobaan atau eksperimen. Percobaan itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan yang terjadi. Contohnya melempar sebuah uang koin. Itu kan hasilnya itu ada beberapa kemungkinan. Atau mengambil satu kartu dari satu set kartu remi atau kartu bridge. Itu juga banyak kemungkinan. Atau mungkin sweet ya yang sering kita lakukan. Itu yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan lawannya ketika sweet itu juga banyak kemungkinan. Nah, itu yang namanya percobaan. Istilah yang kedua adalah ruang sampel ya. Ruang sampel itu disimbolkan dengan S. Artinya adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, contoh pada pelemparan sebuah uang koin, ruang sampelnya adalah himpunan angka dan gambar. Kok bisa? Karena ketika kita luar lempar uang koin, kalau tidak muncul angka, ya muncul gambar. Itu berarti ruang sampelnya atau anggota ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Sekarang titik sampel. Nah, titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul ya. Jadi sama dengan anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, contoh pada pelempar sebuah koin, titik sampelnya ya angka atau gambar ya. Jadi yang saat muncul ketika kita lempar atau kita ambil misalkan kartu remi yang muncul atau yang terambil saat kita ngambil satu kartu dari satu set kartu remi atau saat sweet ya. Yang saat itu muncul itu namanya titik sampel. Terus ada yang namanya kejadian. Nah, kejadian itu apa? Yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi masih bagian dari ruang sampel. Contoh pada pelemparan sebuah dadu, jika A itu kejadian munculnya mata dadu genap dan B kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka anggota dari A itu apa? Nah, kita harus tahu, misalkan kita gunakan dadu yang angkanya atau mukanya itu tertulis 1 sampai 6, maka kejadian munculnya mata dadu genap berarti yang genap dari 1 sampai 6 itu apa? Ya, berarti 2, 4 sama 6. Jadi A itu anggotanya adalah 2, 4, 6. Ingat ya, karena kejadian itu himpunan, ruang sampel itu himpunan, maka juga harus mengikuti kaidah himpunan, yaitu anggota-anggotanya dibatasi dengan tanda kurung kurawal ya. Dan antar anggotanya dipisah tanda koma. Itu yang A, yang B, kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3. Nah, kita cek dari 1 sampai 6 itu yang kurang dari 3 itu apa aja? Betul ya. Jadi anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, enggak boleh ada dan ya, jadi 1,2. Jadi ini adalah istilah dari peluang ya. Ada percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke, ini contoh percobaan ruang sampel dan kejadian. Nah, misalkan kita lakukan percobaan pengambilan satu bola dari kantong tertutup. Jadi ada kantong tertutup, terus ada 10 bola, masing-masing kita beri angka 1, 2, 3, sampai 10 ya. Jadi ini keterangannya adalah sampai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi titik-titik ini artinya sampai. Maka dari sini ya, ruang sampel, ingat ruang sampel tadi adalah himpunan semua kemungkinan. Nah, berarti kan kemungkinannya bisa muncul 1, bisa muncul 2, 3, bisa 4 juga bisa, 5 juga bisa, 10 juga bisa. Maka ruang sampelnya adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ruang sampelnya. Ya, ingat simbolnya ruang sampel adalah S. Nah, berarti banyak ruang sampelnya berapa? Itu disimbolkan dengan NS ya. Ingat materi himpunan. Berarti anggotanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Berarti NS-nya adalah 10.
Terus misalkan ada kejadian A. Kejadian A misalkan adalah terambil bola dengan angka kelipatan 7. Nah, ada kejadian bola dengan angka kelipatan 7 itu berapa? Kita cek di ruang sampelnya. 7-nya atau kelipatan 7-nya di sini ada berapa? Cuma ada 1 ya, 7. Berarti anggotanya adalah 7 itu saja. Berarti kalau misalkan ditanya berapa banyak kejadian A atau NA-nya berapa? Nah, kita cek, oh ternyata A-nya itu anggotanya 1. Berarti banyaknya adalah 1. Misalkan ada kejadian lain, misalkan kejadian B ya. Ini ada terambil bola dengan angka bilangan prima ya, terambil bola dengan angka bilangan prima. Kita cek ke ruang sampelnya. Yang bilangan prima apa aja? Oh, 2 bilangan prima, 3 juga, 5 juga, terus 7 juga ya. Nah, seperti ini. Berarti anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Berarti banyak kejadian B berapa? Atau disingkat dengan NB sama dengan 4. Kenapa? Karena di sini punya 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Oke. Oke, itu anak-anak ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya. Di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.